Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, ketemu lagi kita setelah 2 minggu yang lalu kita melaksanakan PTS ya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar dari rumah, sehat selalu beserta keluarga ya, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bab 4 ya, bab 4 bersuci ya. Bersuci. Jadi bersuci itu ada 2 yang akan kita bahas. Yang satu sudah kemarin, yaitu bersuci dari apa? Kita harus bersuci dari najis dan hadas ya. Minggu kemarin kita sudah masuk materi najis ya. Najis. Kita ulang sedikit ya. Oke, najis ada berapa? Ya, pinter, ada 3 ya. Najis ada 3. Yang pertama najis berat ya. Yang pertama najis berat yaitu namanya mughalazoh ya. Contoh najis berat adalah terkena air liur anjing ya. Nah, cara membersihkan najis berat, ada yang tahu? Iya, ada yang masih ingat ya. Najis berat membersihkannya yaitu dicuci sebanyak berapa kali? Oke, 7 kali ya. 7 kali disucikannya, dibersihkannya, dan salah satunya menggunakan tanah atau debu ya, tanah atau debu. Nah, yang kedua yaitu najis sedang ya. Najis sedang namanya mutawasitoh ya. Mutawasitoh, najis sedang. Contohnya kalau najis mutawasitoh, misalkan kamu ngompol nih bangun tidur ya. Kalau bangun tidur terkena ompol kamu, nah itu besok pagi mau salat subuhnya bagaimana ya membersihkannya? Nah, itu membersihkannya tempatnya, kamunya juga itu dibersihkan dengan cara dicuci ya sampai hilang baunya, rasanya, sifatnya, dan zatnya ya. Itu najis sedang atau mutawasitoh. Nah, yang ketiga yaitu najis ringan ya. Najis ringan namanya najis mukhafafah ya, mukhafafah. Nah, contohnya yaitu kalau ada adik bayi di rumah ya, di rumah masih 6 bulan ke bawah, itu kan biasanya masih minum air susu ibu. Nah, kalau kamu gendong adik bayi kamu terus terkena pipisnya yang masih di bawah 6 bulan, masih minum susu, belum makan, nah itu cara membersihkannya dengan hanya memercikan gitu ya, memercikan air sampai hilang najisnya, dipercikan aja ya. Itu namanya najis ringan. Nah, itu sekilas materi yang kemarin ya. Nah, hari ini ustazah akan membahas yang B atau yang kedua, yaitu hadas ya. Nah, hadas itu ada 2 ya. Hadas ada 2. Tapi sebelum ke hadas ada 2, ustazah mau menjelaskan tentang pengertian hadas. Yuk kita lihat yuk. Pengertian hadas secara bahasa berarti kejadian atau peristiwa ya. Kejadian atau peristiwa itu hadas. Menurut istilah syar'i, hadas berarti kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukannya. Jadi ada yang menghalangi ya, jadi tidak bisa sholat ya. Orang yang berhadas dan mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi orang punya hadas nih, mau hadas besar mau hadas kecil, nah tahu-taunya dia sholat, nah itu tidak diterima sholatnya ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis ini nih. Kita lihat hadisnya. Yuk kita baca yuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddoa, rawahul Bukhari. Nah, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat orang yang memiliki hadas, ya, memiliki hadas itu diantaranya keluar air kencing, buang air besar dan kentut, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berwudu. Mohon maaf ya. Nah, ini hadis tentang tentang hadas orang yang mempunyai hadas kecil, ya. Nih. Jadi kalau orang punya hadas besar, hadas kecil tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Oke ya. Lanjut kita di macam-macam hadas, ya. Macam-macam hadas. Hadas itu terbagi dua. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, hadas kecil yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Jadi kalau hadas kecil hanya dengan wudu atau tayamum itu sudah bisa melakukan salat. Ya, tapi yang kedua hadas besar, ya. Kalau hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi wajib, ya, atau tayamum, ya. Karena besar cara mengerjakannya juga lumayan besar, ya, harus mandi, ya. Nah, itu macam-macam hadas. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu dan tayamum, kalau hadas besar dengan mandi atau tayamum. Itu macam-macamnya. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang termasuk hadas kecil, ya. Apa aja sih contoh-contoh hadas kecil? Nah, ini kita lihat. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur meskipun hanya angin. Apa ya kubul atau dubur ya? Kubul atau dubur, maaf ya, agak ini sedikit nih. Kubul atau dubur itu yang ada di bawah kamu, kemaluan kamu ya. Ini adalah kemaluan, ya. Kemaluan itu kan ada yang depan, ada yang belakang. Nah, itu namanya kubul atau dubur. Nah, dari situ ada yang keluar, ya. Entah BAK, entah BAB, entah buang angin. Nah, itu termasuk hadas kecil. Jadi kalau BAK, BAB, buang angin, mau sholat itu harus dengan berwudu atau tayamum baru boleh sholat. Nah, yang kedua contoh hadas kecil yaitu bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Jadi kalau balik itu kalau untuk perempuan ini sudah menstruasi, ya. Menstruasi itu artinya keluar darah dari kemaluan. Itu khusus untuk wanita atau perempuan. Itu artinya dia sudah dewasa, ya, kayak contoh mamamu, ya. Kalau laki-laki yang sudah balik ditandai dengan bermimpi, ya. Mimpinya apa, bagaimana, nanti silahkan tanya kepada orang tua kamu, ya. Nah, itu antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik itu kalau bersentuhan kulit itu mempunyai hadas kecil, jadi harus berwudu kembali, ya. Nah, yang ketiga menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ya. Mau sholat maghrib mandi dulu nih, mandi terus wudu. Nah, taunya kamu pas pakai anduk menyentuh kemaluan, enggak, ya, dengan telapak tangan, baik sengaja atau tidak, yaitu batal wudunya, jadi harus wudu kembali, ya. Nah, yang keempat yaitu tidur dalam keadaan tidak tetap, tidur, ya. Udah wudu, tadi sholat maghrib, terus baca Quran, mau nunggu isya, kan cuma sebentar waktunya gitu kan. Udah tuh habis baca Quran kan masih masih punya wudu, taunya kamu ketiduran nunggu salat isya, ketiduran sampai mimpi, sampai ngorok sampai apalagi ya, sampai keluar iler gitu. Nah, itu pas bangun isya, azan isya, kamu mau sholat, itu sah nggak sah, ya, karena sudah tidur dalam keadaan tidak tetap, ya. Itu harus berwudu kembali. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu contoh hadas kecil hilang akal. Hilang akal ini seperti mabuk, gila,
pingsan walaupun hanya sesaat. Kalau orang mabuk kan nggak inget ya, kadang ngomongnya suka ngaco gitu ya. Kemudian gila juga sama ya, nggak inget apa-apa, pingsan juga apalagi kan. Nah itu semua namanya hadas kecil. Jadi kalau mau berwudu dia itu mau sholat ya, dia itu tidak boleh ini mabuk atau gila ya. Nah itu termasuk hadas kecil, contoh-contohnya ya. Jadi kalau hadas kecil tadi Ustazah bilang cara mensucikannya atau membersihkannya dengan berwudu. Nah ini selanjutnya poin yang keempat, kita akan langsung membahas tentang wudu ya. Wudu, yuk kita lihat yang pertama. Wudu itu ada syarat wudu, ada rukun wudu, ada sunnah wudu ya. Ingetin tuh, ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Kalau syarat berarti yang harus dimiliki sebelum berwudu ya. Sebelum berwudu kita harus miliki apa nih kitanya ya. Nah ada beberapa poin syarat wudu. Yang pertama yaitu kita harus beragama Islam ya. Pertama beragama Islam. Kalau non muslim tidak bisa, nggak termasuk syarat wudu ya. Yang kedua, tamyiz yaitu dapat membedakan baik buruknya sesuatu. Jadi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalkan kalau mencuri itu tidak baik, sholat baik. Nah itu contohnya bisa membedakan. Nah itu namanya tamyiz ya, syarat wudu. Kemudian syarat wudu yang ketiga yaitu tidak berhadas besar ya. Tidak berhadas besar itu kalau berhadas besar Ustazah jelasin ya. Tidak berhadas besar ya. Kalau berhadas besar ini lebih berat nanti ya. Intinya syarat wudu pokoknya yang ketiga tidak berhadas besar ya. Baik, syarat wudu yang keempat ya. Yang keempat, syarat wudunya yang harus kita miliki itu yang keempat dengan air suci dan menyucikan ya. Jadi kalau mau wudu menggunakan air air susu boleh nggak? Walaupun susu kan nggak ini ya, nggak kotor ya, tapi tidak mensucikan ya, tidak boleh. Jadi air suci dan menyucikan, jadi air yang benar-benar bersih. Nah yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Misalnya getah, cat, minyak dan sebagainya. Nah tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudu masuk ke badan kita. Nah contoh kecilnya ini aja, tahu kutek kan? Biasanya kalau anak perempuan itu ada yang kayak artis-artis itu pakai kutek ya di kukunya ya, kutek warna-warni gitu. Nah itu sah nggak berwudu? Mau sholat, masuk nggak air wudunya ke anggota wudu? Tidak masuk ya. Jadi memakai kutek, terkena cat tangan kita gitu, minyak atau getah, itu mesti dihilangkan dulu ya. Dihilangkan dulu sampai bersih baru wudu. Nah air wudunya masuk ke anggota tubuh kita baru bisa sholat ya. Jadi jangan sampai kukunya dipakein kutek ya, atau spidol-spidol yang nggak jelas. Kadang tuh Ustazah pernah lihat kalau waktu masuk sekolah ada tangannya di spidol-spidolin gitu kan. Nah itu harus dibersihkan kalau mau sholat ya. Nah yang keenam itu mengetahui mana yang wajib dan yang sunnah. Mana nih yang wajib? Wajib itu artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sedangkan sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa ya, tidak dapat apa-apa. Nah bisa mengetahui orang tersebut. Nah itu adalah syarat syarat-syarat wudu ya. Nah selanjutnya yaitu rukun wudu. Rukun ini artinya kalau ditinggalkan mendapat pahala, tidak dikerjakan berarti berdosa dan harus diulang ya. Rukun, namanya rukun itu wajib. Jadi rukun wudu ada berapa? Ada 6 ya, ada 6.
misalkan ngerjainnya cuma 5 atau cuma 4, nah ini tidak sah sholatnya ya, wudunya tidak sah ya. Jadi harus dikerjakan 6-nya ya. Rukun wudu yang pertama apa? Niat. Niat ketika membasuh muka. Niatnya apa? Nanti kita bahas ya. Oke, niat ketika membasuh muka itu termasuk rukun. Kedua, membasuh seluruh muka dari tumbuhnya rambut, kepala, dagu, telinga kanan kiri ya. Dibasuh semuanya sampai kena air, ya itu rukun. Ya, kalau cuma mukanya, telinganya enggak, ini dari tumbuhnya rambut enggak, nah itu enggak sah ya. Itu yang kedua. Rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Mana siku? Nih siku ya, tangan hingga siku. Kalau cuma segini, ini namanya cuci tangan ya, tapi harus ke siku, kanan kiri ya. Membasuh kedua tangan hingga siku itu rukun. Kalau tidak sampai siku berarti tidak sah. Kemudian yang keempat ya, mengusap sebagian kepala, mengusap ya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Keenam, tertib. Rukun wudhu yang terakhir yaitu tertib. Keenam, apa artinya tertib? Berturut-turut atau berurutan, mendahulukan mana yang didahulukan ya. Tertib apa namanya ya itu tertib ya. Jadi kalau kamu cuma mengerjakan 3 misalkan niat basuh muka sama kedua tangan aja selesai, nah itu nggak sah wudunya ya, karena itu rukun wudu ya. Atau tidak berurutan dari niat langsung ke kaki tangan, terserah kamu, nah, itu juga nggak sah tuh. Makanya diperhatikan ya wudu, karena itu salah satu yang diterima sholatnya yaitu berwudu. Wudunya tidak sah, sholatnya berarti tidak diterima. Itu ya, itu rukun wudu. Jadi rukun wudu ada 6 ya. Baiklah, ini lanjut kita ke tata cara berwudu ya, tata cara mengerjakan wudu. Nah, yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua tangan ya, dicuci kedua tangan sambil baca bismillah. Nah, nomor satu ini sunnah wudu. Jadi kalau mau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, tapi ingat mendingan dikerjakan. Yaitu yang kedua, setelah mencuci tangan berkumur-kumur sebanyak berapa kali? 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Tuh, ini juga yang kedua adalah sunnah, boleh dikerjakan boleh tidak ya, berkumur-kumur. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu setelah berkumur-kumur membersihkan hidung ya, hidung sebanyak 3 kali juga ya. 1, 2, dan 3 ini adalah sunnah wudu, boleh dikerjakan boleh tidak, tapi ya alangkah baiknya dikerjakan karena mendapat pahala. Nah, selanjutnya yang keempat, cara berwudu yang keempat yaitu habis tadi cuci tangan, baca bismillah, cuci tangan, kemudian kumur-kumur hidung. Nah, yang keempat adalah membasuh seluruh muka dari tumbuhnya rambut hingga kepala, dagu ya, dagu, kemudian ke telinga kanan kiri ya. Itu sambil berniat, sambil membaca niat. Jadi membasuh muka ini saat kita berwudu itu sambil berniat ya. Apa niatnya? Yuk kita baca. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sambil membasuh muka ya, dari sini terus ya. Nah, itu sambil berniat wudu. Nah, yang keempat ini adalah rukun apa sunnah ya?
Nah, ini yang keempat, membasuh muka itu rukun wudhu ya. Tadi kan kita udah pelajarin itu yang keenam, habis niat membasuh muka. Nah, yang keempat ini adalah termasuk rukun wudhu. Nah, yang kelima ini habis berniat kemudian membasuh muka, yang kelima yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Tangan siku. Ya, dahulukan yang kanan ya, sampai siku. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, kanan dan kiri tangan. Jadi niat wajah, tangan. Nah, yang kelima ini juga fardu wudu ya, fardu wudu ya, atau rukun wudu. Rukun wudu, jadi tidak boleh ditinggalkan, wajib ya membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Oke, yang keenam, mengusap sebagian kepala ya, mengusap sebagian kepala ya. Ini kalau mengusap sebagian kepala apa, yo? Rukun apa sunnah? Oke, ini juga rukun wudu ya, rukun wudu, tidak boleh ditinggalkan mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga ya, mengusap kedua telinga kanan kiri ya. Tuh, ini kalau mengusap kedua telinga ini termasuk rukun apa sunnah? Yuk. Nah, kalau mengusap kedua telinga ini termasuk sunnah wudhu, boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Jadi termasuk yang ketujuh itu sunnah wudhu. Oke. Yang kedelapan yang kedelapan ini yaitu membasuh, nah ini kedua kaki sampai mata kaki ya, sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Oke, mohon maaf ya, tadi kepencet kemana-mana. Oke, yang ke-8, membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali ya. Nah, ini juga termasuk apa yo, rukun atau sunnah ya. Pinter, ini rukun ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah, yang terakhir cara berwudu yaitu tertib atau berurutan. Nah, itu tata cara berwudu. Oke ya, nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya tata cara berwudu. Nah, setelah kita belajar tata cara berwudu, sekarang masuk ke sunnahnya. Sunnah tadi boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Nah, yang di sini yang pertama sunnah wudu itu membaca basmalah. Yang kedua berkumur-kumur, ya. Nah, yang ketiga baca niat. Salah nih ya, mohon maaf, niat itu harusnya rukun wudu ya, bukan sunnah wudu membaca niat. Oke, nomor 3 salah ya. Nah, nomor 4 memasukkan air ke hidung, itu sunnah. Kemudian membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, itu sunnah. Jadi kalau mau sekali juga nggak apa-apa ya, kalau 3 kali itu sunnah. Mengusap telinga itu sunnah, dan mendahulukan anggota yang kanan dan kiri itu juga sunnah ya. Tapi kan lebih baiknya kita mengerjakan yang sunnah juga ya. Oke, itu cara membersihkan hadas kecil yang pertama, yaitu dengan berwudu. Nah, yang kedua dengan tayamum ya, bisa juga dengan tayamum ya. Yang pertama yuk kita bahas tayamum. Oh iya, tayamum itu menggunakan apa ya? Ada yang tahu? Oke, pinter. Tayamum menggunakan debu ya, atau tanah yang bersih. Nah, syarat-syarat tayamum, jadi ada kayak tadi, ada kayak wudu, ada syarat, ada rukun, ada sunnah ya. Nah, yang pertama syarat yang harus dimiliki nih. Yang pertama, kalau mau tayamum boleh, tapi kayak gimana? Nah, yang pertama ini tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak ketemu. Misalkan mati lampu, misalkan sampai 2-3 hari atau 4 hari atau seminggu ya, karena lama-lama nggak ada air tuh, cari ke sana kemari, misalkan seluruh dari wilayah kita mati lampu. Nah, udah mencari, nah itu boleh dengan tayamum.
Yang kedua, berhalangan menggunakan air. Maksudnya apa? Sakit, kalau terkena air nanti malah makin parah atau tidak sembuh ya. Kalau kayak cacar kan katanya nggak boleh kena air ya. Nah itu mau masa kita nggak sholat sih, tetap sholat. Berwudunya bagaimana? Berwudunya dengan tayamum. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Jadi mau tayamum tapi mau sholat asar tapi tayamumnya jam 2, itu namanya mau sholatnya sholat zuhur ya. Oke, itu ya, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci ya, itu syarat tayamum. Nah sekarang rukunnya. Rukun tadi mohon maaf, harus dikerjakan. Rukun tayamum atau fardu tayamum, pertama niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu atau tanah. Yang ketiga, mengusap dua tangan hingga siku dengan debu atau tanah. Yang keempat, memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Kelima, tertib. Jadi kalau rukun tayamum lebih singkat dari rukun wudhu. Jadi habis niat, mengusap muka, tangan, nah itu aja, muka sama tangan aja anggota tubuhnya ya. Udah, intinya cuma dua anggota badan yang diusapkan ketika tayamum, yaitu muka sama tangan ya. Itu rukun tayamum. Oke, selanjutnya ini kita tentang tata cara tayamum ya. Nah, tata cara tayamum bagaimana? Ya, yang pertama baca basmalah. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang bersih. Misalkan ada di jendela nih, jendela ada tanahnya. Nah, kita letakkan dua gini. Ya, letakkan dua gini. Tanahnya atau debunya bersih ya. Nah, kemudian setelah diletakkan, diusapkan, atau mau diginin dulu tanahnya boleh, dia agak dihentak-hentak. Nah baru diusapkan ke muka ya, dengan debu atau tanah, dengan dua kali usapan sambil mengucapkan niat. Jadi sambil dua kali usapan sambil niat, nawaitut tayammuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, itu niatnya ya. Oke, nanti silahkan dihafalkan. Nah setelah itu yang terakhir, tata cara tayamum, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang berbeda ya, jadi jangan di situ lagi, di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke tangan kanan kemudian tangan kiri. Jadi habis sebelah sini, kaca yang sebelah sini, misalkan sebelah sini ada kaca lagi, ada debunya, nah pindah tangannya ya, terus diusapkan buat ke tangan ya, ke tangan. Itu tata cara tayamum. Baiklah, alhamdulillah ya, sudah selesai untuk pelajaran kita hari ini tentang hadas ya. Tapi hadas kecil hari ini, lumayan panjang ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian praktekkan di rumah, khususnya yang tayamum nih, belajar ya, buat belajar mengerjakannya ya, biar nanti kalau lagi nggak ada air udah paham bagaimana tata cara tayamum ya. Next, selanjutnya untuk minggu depan kita tinggal satu, yaitu hadas besar ya. Oke, untuk hari ini hadas kecil insya Allah dipahami. Sampai di sini dulu, kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.